Ya, baik Arif Fadil, Kamaratih dan juga pemirsa, saya akan coba tanyakan kepada sejumlah masyarakat pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai syarat capres dan juga cawapres usia 40 tahun, tapi pernah menjadi kepala daerah. Kira-kira tanggapan dari sejumlah masyarakat mengenai hal ini seperti apa? Saya mau coba tanyakan kepada masyarakat yang lagi lari pagi nih di GBK. Selamat pagi, Mas. Dengan Mas siapa? Saya David. Mas David. Yes. Mas David udah dengar belum soal putusan MK kemarin? Yang prank kan? Iya, yang prank itu Mas. Canda MK. Jadi capres, cawapres 40 tahun tapi pernah jadi kepala daerah, ini boleh nih Mas. Gimana tanggapannya? Sebenarnya nggak konsisten ya. Ketika ada beberapa gugatan, terutama dari beberapa partai yang ditolak karena bilang katanya ya udah batas minimum usia dari capres itu nggak boleh di bawah 40 tahun. Tiba-tiba ada satu gugatan dari mahasiswa dari UNS, kok tiba-tiba dengan notes yang ya udah asal pernah menjabat sebagai kepala daerah dikabulkan. Itu kan bagi kita masyarakat kayak merasa di prank ya sama MK. Belum lagi ada cerita di balik siapakah ketua MK yang kemarin. Oh, yang merupakan kerabat. Yes. Nah, itu gimana tanggapannya nih Mas? Bahkan masyarakat juga banyak yang sempat mengeluarkan aksi dan juga menyebut bahwa MK ini bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Keluarga. Karena memang ketua MK-nya ini ipar dari Presiden Jokowi. Ini gimana tanggapannya Mas? Ya semoga MK bisa menjaga amanah dari masyarakat ya, amanah konstitusinya. Walaupun katanya ada dia sebagai iparnya dari presiden dan segala macam, semoga putusan yang kemarin itu dikabulkan, bukan untuk memuluskan suatu kelompok atau memuluskan seseorang gitu menurutku. Karena ya untuk menjadi pemimpin kita tuh butuh pemimpin yang benar-benar bersih dari yang namanya KKN, termasuk nepotisme. Oke, jadi putusan MK kemarin sudah berkeadilan, Mas? Keadilan hanya untuk orang yang tahu loh. Oke. Ini tanggapan dari Mas David. Terima kasih banyak sudah memberikan suaranya. Saya mau coba tanya lagi Arif Fadil, Kamaratih dan juga pemirsa kepada warga lainnya. Selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Dengan Mbak Badriah. Mbak Badriah. Oke, Mbak Badriah sudah dengar putusan MK kemarin. Tanggapan Mbak Badriah gimana? Sudah berkeadilankah tanpa adanya intervensi? Menurut saya tidak adil dan sepertinya ada intervensi. Kenapa? Karena kalau saya melihat kemarin bahkan ada 4 hakim MK yang dissenting opinion, yang mana pasal sendiri memang bilang kalau dia sendiri bingung dengan putusan ini. Apalagi memang disebutkan di beberapa media dan juga pemberitaan bahwa memang perubahan dari putusan MK ini ada setelah salah satu kerabat atau bisa disebut juga keluarga lebih dekat ya, karena ipar dari Presiden Joko Widodo yaitu Bapak Anwar Usman ini ikut serta dalam rapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekarang kalau hakimnya aja bingung, gimana masyarakat? Masyarakat juga pasti ikut bingung. Oke, ada hakim yang bingung apalagi masyarakat gitu. Betul. Nah, tapi menurut Mbak Badriah dengan putusan kemarin, kira-kira putusannya untuk siapa sih dan gimana sih Mbak? Kalau dari pemberitaan dan apa-apa yang jadi trending, apalagi di salah satu platform media sosial yang selalu trending nih kalau lagi ada politik-politik, katanya sih untuk salah satu anak dari pejabat ya, tapi kita juga kan tidak bisa memastikan karena kan itu nggak langsung dari omongan keluarganya tersendiri, tapi kan dari apa-apa yang diamati oleh misalnya pengamat politik atau dari lawan-lawan politiknya gitu. Jadi menurut saya sih ya masyarakat juga bisa menilai sendirilah tanpa kita harus menegaskan apa yang terjadi di lapangan. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Badriah sudah memberikan suaranya. Itu dia tadi Arif Fadil, Kamaratih dan juga pemirsa. Dua-duanya ini menganggap bahwa putusan MK kemarin ini tidak berkeadilan. Sementara saya kembalikan dulu kepada Arif Fadil dan juga Kamaratih di studio. Baik, Menakintan, terima kasih. Kita sudah mendengarkan juga suara dari masyarakat. Saya ingin kembali ke narasumber kami pada pagi hari ini, ke Prof. Karim Suryadi terlebih dahulu. Prof. Karim, putusan Hakim MK berubah setelah Anwar Usman, Ketua MK ini ikut dalam rapat. Kalau tadi kita menyerap pernyataan dari Pak Marwar Sihaan yang mengatakan, ya mungkin kalau bisa dikatakan dalam amar putusan sebelum-sebelumnya memang Ketua MK ini tidak ikut. Nah, untuk yang konteks ini Anwar Usman hadir ya. Dan kita juga ketahui yang bersangkutan ini adalah paman ataupun juga ipar dari pemimpin di negeri ini begitu. Apakah secara aspek komunikasi politik kehadiran atau kemunculan berdasarkan pernyataan Prof tadi Isra ini untuk mengatakan kepada publik, Prof, sekali lagi untuk mengatakan kepada publik, saya yang bertanggung jawab karena memang apapun itu saya adalah ipar
apapun itu saya adalah pamannya juga. Apakah seperti itu, Prof? Ya, kan sudah jelas tadi Prof. Marwarar, harusnya yang bersangkutan mundur. Karena itu kan ada konflik kepentingan di sana. Ada konflik kepentingan, mundur. Tidak ikut dalam persidangan itu. Nah, tapi kan ini sudah terjadi. Makanya saya hanya bisa mengatakan begini. Saya tetap hormat kepada 4 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinions. Tapi Bapak-Bapak, kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah runtuh. Jadi menurut saya, sekarang bukan lagi tempatnya bagi bapak-bapak untuk tetap terhormat dan tetap berintegritas mempertahankan kehormatan konstitusi, ada di lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi yang sudah dirobohkan kehormatannya hari kemarin. Jangankan mahasiswa, jangankan Prof. Maru, siapapun tahu ini syarat kepentingan. Kenapa? Karena putusan itu dibuat untuk membenarkan atau memberikan alasan atas sebuah kepentingan. Itulah sebabnya tadi saya bilang, konstitusi sudah dirusak. Tidak lagi norma ideal, tetapi sekarang sudah menjadi gudangnya dalih untuk membenarkan kepentingan. Dengan sengaja menurunkan marwah konstitusi menjadi gudangnya dalih untuk melindungi kepentingan. Ini menyedihkan dan tidak masuk akal. Memalukan. Baik. Saya mau ke Pak Maru. Pak Maru, kalau melihat ini banyak masyarakat, bahkan tadi Prof. Karim mengatakan bukan saja bingung, tapi ini nggak masuk akal begitu ya. Apakah memang kemarin dalam hasil putusan itu Anda sendiri sebagai hakim yang pernah merasakan di posisi itu, mendengar nggak sih penjelasan yang cukup jelas, yang cukup masuk akal, yang dapat diterima oleh masyarakat terkait hal ini? Dan bagaimana masyarakat dapat menerima hal ini dengan masuk akal begitu? Saya kira masyarakat kita sudah sangat maju dan mengerti betul di dalam soal konstitusi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung ada civic education terhadap itu. Tetapi yang menjadi masalah sekarang bahwa problemnya bukan masyarakat itu sendiri, tapi ada beberapa hakim di MK itu yang menimbulkan masalah sendiri. Yang pertama tadi Pak Karim sudah mengatakan 4 hakim MK yang dissenting supaya tidak rusak martabat mereka, mereka harus mengundurkan diri. Tetapi kalau saya, karena ada di situ apa yang dikatakan pelanggaran sumpah jabatan untuk menjunjung tinggi konstitusi dengan seluruh-seluruhnya, ternyata mereka melanggar terutama sekali pasal 27 yang mengatakan bahwa semua warga negara bersamaan di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 28I tidak boleh ada diskriminasi. Itu adalah norma konstitusi yang harus dipertahankan oleh hakim MK itu, tetapi justru diterobos. Oleh karena itu layaknya mereka karena melanggar sumpah jabatan juga ya boleh diajukan ke depan majelis kehormatan atau langsung sajalah mengundurkan diri. Tetapi kepada ketua mahkamah, ini agak berat ini sebenarnya, dia secara jelas dia mengetahui kode etik yang paling penting di dunia untuk menegakkan keadilan itu prinsip imparsialitas. Dalam penerapan angka 5 huruf B dikatakan seorang hakim harus mengundurkan diri jika keluarganya memiliki kepentingan. Tetapi dia sengaja masuk dalam putusan terakhir itu sehingga kondisinya seperti ini. Nah, pernyataan saya terakhir ini, putusan ini seperti apa? Tidak mungkinlah kita menerima meskipun suatu putusan MK itu begitu diucapkan dia dikatakan final and binding, tetapi khusus putusan ini karena dia melanggar konstitusi, maka dia tidak memiliki kekuatan mengikat. Kita katakan dia kalau dalam putusan peradilan biasa non executable, tidak boleh dilaksanakan karena dia akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan tidak bermanfaat sama sekali. Saya kira ini pernyataan saya tentang ini, dan yang paling saya ingin ulang lagi bahwa ini menimbulkan ketidakpastian karena ketika nanti KPU melaksanakan dalam bentuk peraturan KPU norma yang sudah dibentuk oleh MK secara tidak sah tersebut, peraturan KPU boleh dibawa ke Mahkamah Agung lagi untuk diuji. Tentu di sini akan timbul potensi ketidakpastian itu akan sangat nyata kalau dia dibatalkan lagi oleh Mahkamah Agung. Saya kira ini pernyataan saya. Baik,
Baik, terima kasih banyak Pak Marwarar dan juga Prof. Karim Suryadi. Kita berharap masyarakat ini, the guardian of konstitusional, dapat mungkin ya memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan semoga bisa diterima juga oleh masyarakat dengan keputusan yang sudah dilakukan oleh MK tersebut. Oke. Masih. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum. Baik.